Hai semua sahabat Gudang Horor, apa kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua selalu baik-baik saja. Sebelumnya Mimin ingin tahu, dari kota mana sajakah kalian menonton? Harap tulis di kolom komentar ya. Selamat mendengarkan. Kabut menggantung rendah di atas perkebunan teh Gondolayu, sebuah selimut abu-abu yang menelari pucuk-pucuk hijau dan jalan setapak yang berkelok-kelok. Udara dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis. Di sebuah pondok tua di tepi perkebunan, seorang pemuda sedang berlibur bernama Raden Arya, seorang fotografer lepas yang datang ke Gondolayu untuk menangkap keindahan alam. Namun, keindahan itu segera ternoda oleh bisikan-bisikan dan ketakutan yang beredar di antara para pemetik teh. Raden Arya, pria berusia 28 tahun dengan rambut ikal dan mata yang selalu mencari sudut pandang yang unik, awalnya mengabaikan cerita-cerita itu, ia menganggapnya sebagai bumbu kehidupan pedesaan, cerita pengantar tidur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, semakin lama ia berada di Gondolayu, bisikan-bisikan itu berhenti mendadak ketika ia mendekat, dan terutama, aroma amis yang semakin kuat di malam hari. Cerita yang paling sering terdengar adalah, Gondolayu, semakin sulit untuk mengabaikan tatapan penuh waspada dari para pekerja, dikhianati oleh kekasihnya, seorang mandor membalas dendam. Yang membuat cerita itu tentang Nyai Gandasari, seorang wanita muda yang meninggal secara tragis puluhan tahun lalu di perkebunan itu. Konon, Nyai Gandasari dibunuh oleh seorang mandor perkebunan yang bernama Kartono, dan dibuang hidup-hidup ke dalam sumur tua di tengah kebun. Ia tak pernah ditemukan jasadnya, tetapi warga desa percaya arwahnya masih gentayangan, mencari keadilan, dan yang begitu mengerikan adalah deskripsi tentang perwujudannya seorang wanita dengan rambut panjang dan basah, mengenakan kebaya putih lusuh, dan punggungnya menghadap ke arah orang yang melihatnya. Raden Arya, seorang yang rasional dan skeptis, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin aroma amis itu berasal dari pupuk organik yang digunakan di perkebunan. Mungkin tatapan waspada itu karena dia dianggap orang asing. Tetapi, keraguan itu mulai goyah ketika ia menemukan sebuah buku harian tua di pondoknya. Buku harian itu milik seorang tuan Belanda bernama Johan van der Meer, yang pernah tinggal di pondok yang sama pada tahun 1930-an. Halaman-halaman buku harian itu dipenuhi dengan sketsa-sketsa kebun teh yang indah, tetapi juga dengan catatan-catatan yang semakin aneh dan menakutkan. Johan menulis tentang perasaan tidak nyaman yang terus-menerus mengganggunya, tentang bayangan-bayangan yang sering ia lihat di sudut mata, dan tentang aroma amis yang tak kunjung hilang. Ia juga menulis tentang Nyai Gandasari, dan tentang seorang mandor yang kejam bernama Kartono. Semakin aku mengamati kebun ini, tulis Johan di salah satu halamannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang mengawasiku. Sesuatu yang lapar dan penuh dendam. Aku melihat punggungnya beberapa kali, di antara pepohonan teh. Putih, basah, menghadapku, tetapi tidak pernah melihatku. Raden Arya menggigil, meskipun suhu di dalam pondok tidak begitu dingin, ia menutup buku harian itu dan mencoba mengabaikannya. Tetapi, rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan mulai menggerogotinya. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, mencari tahu kebenaran di balik legenda Nyai Gandasari. Ia mulai berbicara dengan para pekerja kebun. Awalnya, mereka enggan bercerita, tetapi setelah beberapa kali dibujuk dan ditawari rokok kretek, mereka mulai membuka diri. Seorang pemetik teh tua bernama Mbah Sayuri menceritakan bahwa Nyai Gandasari adalah wanita yang cantik dan baik hati, sangat dicintai oleh para pekerja. Kartono, sang mandor, adalah pria yang tampan dan licik, yang memanfaatkan kecantikan dan kebaikan Nyai Gandasari. Kartono itu seperti lintah darat,
Mas Raden, kata Mbah Sayuri dengan suara bergetar. Dia menghamilinya, lalu menjanjikan akan menikahinya. Tapi, ketika Nyai Gandasari sudah ternoda, Mbah Sayuri melanjutkan ceritanya. Kartono mengatakan bahwa ia akan putus dengan Nyai Gandasari yang menagih-menagih janjinya, dia malah mengkhianatinya. Dia bilang tidak mau menikahi wanita itu dan Nyai Gandasari mengancam akan membongkar kebusukan Kartono. Kartono, yang takut reputasinya tercemar, kemudian melakukan tindakan keji. Ia membujuk Nyai Gandasari ke sumur tua dengan dalih mencari air, lalu mendorongnya masuk. Sejak saat itu, setiap malam bulan purnama, arwah Nyai Gandasari muncul di sekitar sumur. Orang-orang yang melihatnya akan sakit parah dan meninggal dalam beberapa hari. Konon, arwahnya mencuri nyawa orang-orang yang berbuat jahat, kata Mbah Sayuri. Raden Arya mencatat semua informasi yang ia dapatkan. Ia merasa semakin tertarik dengan misteri ini. Ia memutuskan untuk pergi ke sumur tua yang menjadi tempat Nyai Gandasari dibuang. Sumur tua itu terletak di tengah kebun teh, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan semak belukar yang lebat. Sumur itu sudah lama ditinggalkan, tertutup lumut dan dedaunan kering. Aroma amis yang lebih kuat dari sebelumnya menyengat hidung Raden Arya saat ia mendekati sumur itu. Ia mengintip ke dalam sumur gelap gulita, ia menyalakan senternya dan mengarahkannya ke dalam sumur. Cahaya senter menembus kegelapan, menampakkan dinding sumur yang basah dan berlumut. Di dasar sumur, ia melihat genangan air yang keruh. Sebuah tekanan di dadanya, seolah-olah ada yang mengawasinya dari dalam sumur. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia kembali menatap ke dalam sumur, dan kali ini, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di dasar sumur, di antara genangan air yang keruh, ia melihat sebuah punggung. Punggung seorang wanita, mengenakan kebaya putih lusuh. Rambut panjang dan basah menjuntai ke bawah punggung itu menghadap langsung ke arahnya, tetapi tidak pernah melihatnya. Raden Arya mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ia telah melihat Nyai Gandasari. Arwah wanita yang malang itu benar-benar ada. Ia berlari kembali ke podoknya, terengah-engah dan ketakutan. Ia mengunci pintu dan jendela, berharap bisa melindungi dirinya dari teror yang kini menghantuinya. Namun, ia tahu, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia telah membuka kotak Pandora, dan sekarang, ia harus menghadapi konsekuensinya. Malam itu, Raden Arya tidak bisa tidur. Ia terus dihantui oleh bayangan punggung putih di dalam surnur. Ia mendengar bisikan-bisikan dan langkah kaki di sekitar podoknya. Aroma amis semakin kuat, memenuhi seluruh ruangan. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca buku harian Johan van der Meer, tetapi bukannya menenangkan, buku harian itu justru membuatnya semakin takut. Johan menulis tentang bagaimana ia semakin terobsesi dengan Nyai Gandasari, bagaimana ia merasa terpanggil untuk mencari tahu kebenaran di balik kematiannya. Ia juga menulis tentang bagaimana ia mulai melihat Nyai Gandasari di tempat-tempat yang tidak terduga di antara pepohonan teh, di dalam podoknya, bahkan di cermin. Johan di salah satu halamannya. Aku merasa Nyai Gandasari ingin berkomunikasi denganku. Aku mulai kehilangan akal sehatku, tulis Johan di salah satu halamannya. Aku merasa Nyai Gandasari ingin berkomunikasi denganku. Untuk menceritakan kisah tragisnya. Tetapi, aku takut. Aku takut dengan apa yang akan ia katakan. Aku takut dengan apa yang akan ia lakukan. Raden Arya menutup buku harian itu dan menutupi wajahnya dengan tangan. Ia merasakan hal yang sama. Ia merasa Nyai Gandasari ingin berkomunikasi dengannya, untuk memintanya membalaskan dendamnya. Tetapi, ia juga takut. Ia takut dengan kekuatan arwah yang penuh dendam itu.
Keesokan harinya, Raden Arya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Kartono, mandor yang membunuh Nyai Gandasari. Ia bertanya kepada para pekerja kebun, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Kartono setelah peristiwa tragis itu. Beberapa orang mengatakan bahwa ia melarikan diri dari Gondolayu dan bersembunyi di tempat lain. Yang lain mengatakan bahwa ia meninggal karena sakit parah, dikutuk oleh arwah Nyai Gandasari. Raden Arya kemudian pergi ke kantor administrasi perkebunan dan meminta catatan-catatan lama. Setelah berjam-jam mencari, ia menemukan sebuah dokumen yang menarik perhatiannya. Dokumen itu adalah catatan kematian Kartono. Kartono meninggal pada tahun 1940, akibat penyakit jantung yang parah. Tetapi, ada sebuah catatan tambahan di dokumen itu, yang ditulis oleh seorang dokter Belanda bernama Dr. Hermanus. Pasien mengalami gejala-gejala yang aneh sebelum kematiannya, tulis Dr. Hermanus. Ia sering berhalusinasi dan melihat bayangan-bayangan. Ia juga mengeluh tentang aroma amis yang tak kunjung hilang. Ia terus-menerus berbicara tentang seorang wanita dengan punggung putih, yang menghantuinya dan menyiksanya. Raden Arya menggigil. Ia menyadari bahwa Kartono tidak pernah lepas dari kutukan Nyai Gandasari. Arwah wanita itu terus menghantui dan menyiksanya, bahkan sampai akhir hayatnya. Ia kembali ke sumur tua. Ia tahu, ia harus menghadapi Nyai Gandasari. Ia harus mencari tahu apa yang diinginkan arwah itu, dan mencoba membantunya. Ia berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam kegelapan. Ia memejamkan mata dan memanggil nama Nyai Gandasari. Nyai Gandasari, katanya dengan suara bergetar. Aku datang untuk membantumu. Katakan padaku, apa yang kau inginkan. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di punggungnya. Ia membuka mata dan berbalik. Di belakangnya, berdiri Nyai Gandasari. Wanita itu sangat pucat, dengan rambut panjang dan basah yang menjuntai ke bawah. Ia mengenakan kebaya putih lusuh yang robek dan kotor. Tetapi, yang paling menakutkan adalah punggungnya. Punggungnya menghadap langsung ke arahnya, tetapi tidak pernah melihatnya. Nyai Gandasari membuka mulutnya, dan sebuah suara lirih keluar dari tenggorokannya. Keadilan, bisiknya. Aku ingin keadilan. Raden Arya bertanya apa yang dimaksud dengan keadilan. Nyai Gandasari menjelaskan bahwa ia ingin Kartono dihukum atas perbuatannya. Ia ingin semua orang tahu tentang kebusukan Kartono, dan tentang bagaimana ia telah merusak hidupnya. Raden Arya berjanji akan memenuhi permintaannya. Ia akan mencari bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Kartono adalah pembunuh Nyai Gandasari, dan ia akan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Namun, Nyai Gandasari menggelengkan kepalanya. Tidak, katanya. Keadilan yang aku inginkan bukan keadilan duniawi. Aku ingin keadilan dari alam gaib. Aku ingin kau melakukan sebuah ritual pengusiran arwah yang akan membebaskanku dari penderitaan ini. Nyai Gandasari menjelaskan bahwa ritual itu harus dilakukan pada malam bulan purnama, di tepi sumur tua. Ia memberikan Raden Arya daftar benda-benda yang harus disiapkan untuk ritual tersebut, bunga melati, kemenyan, lilin, air suci, dan sebuah keris pusaka. Raden Arya awalnya ragu, ia tidak percaya dengan hal-hal gaib. Tetapi, ia melihat kesedihan dan penderitaan yang mendalam di mata Nyai Gandasari. Ia tahu, ia harus membantunya. Ia mempersiapkan semua benda-benda yang dibutuhkan untuk ritual tersebut. Ia membeli bunga melati, kemenyan, dan lilin di pasar. Ia meminta air suci dari seorang kiai di desa sebelah. Dan ia meminjam sebuah keris pusaka dari seorang kolektor barang antik. Pada malam bulan purnama, Raden Arya kembali ke sumur tua. Ia menyalakan lilin dan kemenyan, dan menata bunga melati di sekitar sumur.
ia kemudian memegang keris pusaka itu dengan erat, dan mulai membacakan mantra-mantra yang diajarkan oleh Nyai Gandasari. Saat ia membacakan mantra-mantra itu, ia merasakan energi yang aneh mengalir di sekitarnya. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan teh. Aroma amis semakin kuat, menyesakkan napas. Tiba-tiba, Nyai Gandasari muncul di hadapannya. Ia terlihat semakin pucat dan lemah. Ia meronta-ronta kesakitan, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya. Raden Arya terus membacakan mantra-mantra itu. Dengan sekuat tenaga, ia merasakan tubuhnya gemetar dan berkeringat. Ia tahu, ia harus menyelesaikan ritual ini, atau Nyai Gandasari akan selamanya terperangkap dalam penderitaan. Akhirnya, setelah berjam-jam membacakan mantra-mantra itu, Raden Arya merasakan energi yang aneh itu mulai mereda. Angin berhenti bertiup, aroma amis menghilang. Nyai Gandasari berhenti meronta-ronta. Ia melihat Nyai Gandasari tersenyum padanya, sebuah senyuman yang damai dan penuh kelegaan. "Terima kasih," bisiknya. "Kau telah membebaskanku." Kemudian, Nyai Gandasari mulai memudar, menghilang perlahan ke dalam kegelapan. Hanya sekelebat bayangan putih yang tersisa, sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Raden Arya terduduk lemas di tepi sumur, ia merasa kelelahan dan lega, ia telah berhasil membantu Nyai Gandasari, dan membebaskannya dari penderitaan. Ia berdiri dan memandangi kebun teh Gondolayu. Kabut masih menggantung rendah di atas pepohonan, tetapi kali ini, suasana terasa lebih tenang dan damai. Aroma amis telah hilang, digantikan oleh aroma segar teh yang menenangkan. Raden Arya tahu, ia tidak akan pernah melupakan pengalamannya di Gondolayu. Ia telah belajar bahwa legenda dan cerita-cerita rakyat bukanlah sekadar bumbu kehidupan pedesaan, melainkan cerminan dari sejarah dan budaya yang kaya dan kompleks. Ia juga telah belajar bahwa arwah-arwah yang gentayangan bukanlah sekadar khayalan, melainkan entitas yang memiliki kekuatan dan emosi yang nyata. Ia mengambil kameranya dan mulai mengambil foto kebun teh. Kali ini, ia tidak hanya mencari keindahan alam, tetapi juga mencari jejak-jejak sejarah dan budaya yang tersembunyi di balik pepohonan teh. Ia ingin mengabadikan kisah Nyai Gandasari, dan menceritakannya kepada dunia. Sebelumnya, Mimin harap bagi sahabat semua yang baru bergabung, Mimin minta tolong untuk jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar sahabat semua jangan ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih, dan jumpa lagi di kisah selanjutnya.